Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Rinducaya Pramesti, NPM 2021020159, dosen pengampu Muhammad Irfan SHIMSY. Saya akan mempersingkat saja tentang pengertian haji. Haji adalah rukun Islam kelima. Secara bahasa, haji artinya berkunjung ke tempat yang agung, sedangkan secara istilah haji berarti berziarah ke tempat tertentu pada waktu-waktu tertentu untuk melakukan amalan tertentu dengan niat haji. Yang kedua, macam-macam haji. Yang pertama, haji ifrad. Yang kedua, haji tamattu. Yang ketiga, haji qiran. Selanjutnya, syarat-syarat ibadah haji. Yang pertama, Islam. Yang kedua, balik, masuk kategori dewasa, baik lahir maupun batin. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, mampu melaksanakannya. Yang kelima, merdeka, tidak sedang dalam kuasa orang lain. Yang keenam, adapun untuk perempuan wajib didampingi mahramnya atau bersamaan dengan perempuan lain yang disertai mahramnya. Yang berikutnya adalah rukun haji. Rukun ibadah haji. Yang pertama, ihram untuk haji. Niat disertai dengan pakaian ihram yang putih dan tidak berjahit. Adapun niatnya. Yang kedua, melakukan wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, dimulai pada waktu tergelincirnya matahari zuhur sampai terbit fajar keesok harinya tanggal 10 Zulhijjah. 3. Tawaf, berjalan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dan dalam kondisi suci dan menutup aurat. Yang keempat, sa'i atau berlari-lari kecil, mulai dari Bukit Syafa dan Marwah sebanyak 7 kali. Yang kelima, tahallul atau mencukur rambut kepala. Yang keenam, melakukan semua kegiatan di atas secara berurutan dan tertib. Dan materi yang kelima adalah wajib haji. Yang pertama, ihram dari miqat. Miqat adalah tempat dan waktu yang disediakan untuk melaksanakan ibadah haji. Ihram dari miqat bermaksud niat haji ataupun niat umroh dari miqat, baik miqat zamani maupun miqat makani. Miqat makani adalah tempat awal melaksanakan ihram bagi yang akan haji dan umroh. Yang B, bermalam di Muzdalifah, dilakukan sesudah wukuf di Arafah, sesudah terbenamnya matahari pada tanggal 9 Zulhijjah. Di Muzdalifah melaksanakan sholat maghrib dan isya, melakukan jamak dan qasar karena suatu perjalanan jauh. Di Muzdalifah inilah kita dapat mengambil kerikil-kerikil untuk melaksanakan wajib haji selanjutnya, melempar jumroh. Kita bisa mengambil sebanyak 49 atau 70 butir kerikil. Yang C, melempar jumroh Aqabah. Pada tanggal 10 Zulhijjah, di Mina melaksanakan melempar jumroh sebanyak 7 butir kerikil, sebanyak 7 kali lemparan. Waktu paling utama untuk melempar jumroh ini yaitu waktu duha. Setelah melakukan ini, kemudian melaksanakan tahallul pertama, mencukur atau memotong rambut. Yang D, melempar jumroh ula, wustah, dan Aqabah. Melempar ketiga jumroh ini dilaksanakan pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Diutamakan sesudah tergelincirnya matahari. Dalam hal ini akan melaksanakan hanya pada tanggal 11 dan 12 saja, kemudian ia kembali ke Mekah. Inilah yang disebut dengan nafar awal. Selain nafar awal ada juga yang disebut nafar sani, yaitu orang yang baru datang pada tanggal 13 Zulhijjahnya. Orang-orang ini diharuskan melempar jumroh 3 kali sekaligus, yang masing-masing 7 kali lemparan. Yang E, bermalam di Mina pada tanggal 11 sampai 1 Zulhijjah. Inilah yang diwajibkan bermalam di Mina. Bagi yang nafar awal diperbolehkan hanya bermalam pada tanggal 11 sampai 12 saja. Yang F, tawaf wada, sama dengan tawaf sebelumnya. Tawaf wada dilakukan di saat akan meninggalkan Baitullah Makkah. Yang G, menjauhkan diri dari hal yang diharamkan pada saat ihram, menghindari dari berbagai larangan yang sudah ditentukan, karena orang-orang yang melanggar aturan ini akan dikenakan dam atau denda. Materi yang keenam, sunnah-sunnah haji. Cukup banyak sunnah-sunnah haji. Di antara berikut adalah sunnah-sunnah yang berhubungan dengan ihram, tawaf, sya'i, dan wukuf, yaitu
1. Mandi sebelum ihram. 2. Menggunakan kain ihram yang baru. 3. Memperbanyak talbiyah. 4. Melakukan tawaf kudum kedatangan. 5. Sholat 2 rakaat tawaf. 6. Bermalam di Mina. 7. Mengambil pola ifrad, yaitu pola mendahulukan haji daripada umroh. Yang ke-8. Tawaf wada atau perpisahan. Materi ke-7. Larangan selama berihram haji. Hal-hal yang dimaksud larangan ini adalah yang diharamkan dilakukan bagi yang berihram. Haram bukan artinya sebagai perbuatan yang menjadikan dosa, karena belum pernah ada pendapat ulama tentang pelanggar larangan-larangan ini mendapatkan dosa. Sebagai contoh pelanggaran suatu hajat, tidak mencukur rambut dikarenakan memiliki penyakit yang jika rambutnya dicukur bisa mengurangi kesehatan seorang haji, maka ini hukumnya tidak dosa. Adapun jika larangan ini sengaja dilanggar, maka ia akan berdosa. Beberapa larangan tersebut diantara lain yaitu: bagi laki-laki dilarang menggunakan pakaian berjahit. Bagi laki-laki dilarangkan menggunakan penutup kepala. Yang ketiga, larangan bagi perempuan untuk menutup muka dan telapak tangan. Yang keempat, di saat ihram bagi laki-laki maupun perempuan, wangi-wangian untuk badan maupun pakaian boleh memakainya sebelum ihram. Dilarang menikahkan, ataupun menjadi wali nikah, tidak boleh ada proses pernikahan. Dilarang bersetubuh senggama. Dilarang membunuh binatang darat yang liar dan halal dimakan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diharamkan atasmu menangkap binatang buruan darat selama kamu dalam ihram. Al-Maidah ayat 96. Materi yang terakhir dan materi yang ke-8. Denda dalam haji. Denda inilah hukuman bagi para pelanggar larangan-larangan pada pembahasan di atas, dan hukumnya wajib dilakukan bagi yang melanggar larangan-larangan haji. Berikut ini adalah larangan beserta hukum dam atau dendanya. 1. Bersetubuh dalam keadaan ihram sebelum melaksanakan takhallul yang pertama. Dendanya adalah memilih salah satu di antara 3 berikut ini. A. Menyembelih 1 ekor unta atau lembu atau 7 ekor kambing dan hajinya wajib diulang. B. Bila yang pertama tidak mampu, maka ia wajib memberikan sedekah makan seharga 1 ekor unta pada fakir miskin. C. Bila tidak mampu keduanya, maka wajib berpuasa dengan perhitungan 0,8 kg daging unta setara dengan 1 hari berpuasa. Yang kedua, memburu dan membunuh hewan darat. Dendanya adalah memilih salah satu di antara 3 berikut ini. A. Menyembelih hewan yang setara dengan yang diburu atau dibunuhnya. B. Bersedekah sebanyak seharga hewan tersebut pada golongan fakir miskin. C. Bila tidak mampu keduanya, maka diwajibkan berpuasa dengan perhitungan 0,8 kg daging unta setara dengan 1 hari berpuasa. Yang ketiga, melakukan larangan sebagai berikut: mencukur rambut, memotong kuku, memakai pakaian berjahit untuk laki-laki, berminyak rambut, memakai wangi-wangian, bersetubuh setelah takhallul pertama, maka dikenakan denda dengan pilihan sebagai berikut. A. Menyembelih 1 ekor kambing. B. Berpuasa selama 3 hari. C. Bersedekah sebanyak 9,3 liter makanan pada 6 orang golongan fakir miskin. Yang keempat, melakukan haji tamattu atau qiran, dikenakan denda sebagai berikut. A. Menyembelih 1 ekor kambing. B. Jika tidak mampu, maka diwajibkan berpuasa selama 10 hari dengan aturan 3 hari puasa di haram dan 7 hari puasa di asal negaranya. 5. Di saat melanggar salah satu wajib haji, maka dikenakan denda yang sama dengan melakukan haji tamattu atau qiran. Baik, sampai di situ materi tentang haji dari makalah kelompok saya.
Saya ucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.